Shalom dan selamat bertemu, selamat beribadah kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena pada hari ini kami dapat belajar sekali lagi kebenaran akan firman-Mu. Dan kami mau berdoa Tuhan bagi setiap kami yang belajar maupun yang mendengar firman Tuhan ini, kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, agar firman Tuhan yang disampaikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengambil tempat dalam setiap hati kami yang mendengarnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasih, pada hari ini saya sangat terdorong untuk mengambil satu tema firman Tuhan yang cukup sederhana, yang bertemakan menjadi sahabat Tuhan. Petikannya adalah saya ambil daripada pembacaan Injil, yaitu dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 hingga ayat yang ke-17. Saya tidak membacakan lagi petikan ini semua, namun saya ingin membaca ada dua petikan di dalam pembacaan tadi. Saya hanya baca dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sangat menarik saudara petikan ini, dan sangat menarik pelajaran yang diajar oleh Yesus kepada murid-muridnya. Nah saudara, sebelum saya lanjut, saya mau supaya kita memperhatikan bahwa murid-murid yang mendengar firman Tuhan ini, perkataan yang telah disampaikan oleh Yesus ini, hanya 11 orang. Yudas tidak ada bersama-sama dengan kumpulan murid-muridnya sewaktu Yesus memperkatakan perkataan ini. Kalau kita lihat saudara di dalam Injil Yohanes sebelum petikan ini, dalam pasal yang ke-12 atau yang ke-11, saudara, di sana Yesus berkata kepada Yudas, pergi, lakukan apa yang kau ingin lakukan. Jelas saudara bahwa pada waktu itu Yudas telah dimasuki oleh roh iblis, dan dia telah pergi untuk meninggalkan perkumpulan murid-murid Yesus bersama Yesus ini. Dan saya yakin percaya bahwa kesemua murid-murid Yesus, ke-11 orang murid Yesus berpikir pada waktu Yesus berkata seperti itu kepada Yudas, mereka berpikir bahwa Yesus sedang mengarahkan Yudas untuk membeli barang-barang keperluan mereka. Namun ternyata saudara, bahwa pada waktu Yesus berkata seperti itu, dia tahu bahwa Yudas itu akan keluar dari kumpulan murid-murid Yesus. Nah, saudara dengar sini baik-baik. Pelajaran ini dikhususkan kepada murid-murid Yesus yang 11 orang. Pelajaran ini, perintah ini diberikan kepada 11 orang muridnya sahaja. Yudas itu tidak tergolong sebagai sahabat Allah karena dia telah menjadikan dirinya musuh Allah. Yudas telah terpesona, Yudas telah terpengaruh dengan kekayaan, dengan ketamakan dunia, sehingga dia menjual Yesus. Kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 4, di sana firman Tuhan berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jelas saudara, firman Tuhan berkata, kalau kita menjadikan diri kita ini bersahabat dengan dunia, maka kita sedang menjadikan diri kita ini musuh Allah. Demikianlah yang dilakukan oleh Yudas. Makanya saudara, saya sangat yakin dan saya sangat percaya
pengajaran khusus yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya tentang sahabat Allah, sahabat Yesus ini, itu telah mengecualikan Yudas Iskariot. Nah, saudara yang saya kasihi, sekali lagi saya baca dalam ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu." Nah, apakah perintah Yesus itu? Kita mau belajar hari ini, saudara, menjadi sahabat Tuhan. Itu ada perintah yang harus, yang perlu kita lakukan. Dan saya yakin percaya itu merupakan prasyarat kepada kita untuk kita menjadi sahabat Tuhan. Satu hubungan yang telah di-upgrade oleh Tuhan. Satu hubungan yang dulunya itu sebagai hamba, tapi Tuhan bilang, "Kamu adalah sahabatku." Saudara yang saya kasihi, ada dua perintah yang kita ingin belajar bersama-sama. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam ayat 9 dan ayat 10, firman Tuhan berkata, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya." Saudara yang saya kasihi, perintah yang pertama yang Yesus berikan kepada kita agar kita boleh menjadi sahabat Tuhan, yang pertama itu ialah tinggal di dalam kasihnya. Ayat yang ke-19 berkata, "Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu." Saudara yang saya kasihi, tinggal itu maksudnya berdiam. Tinggal itu membawa maksud bahwa hidup bersama-sama. Tinggal itu membawa maksud menikmati kasih Bapa. Tinggal membawa maksud kita meneladani kasih itu. Inilah prasyaratnya, saudara. Kita harus tinggal. Dan kasih yang dikatakan oleh Yesus ini dikatakan seperti kasih Bapa. Bapa telah mengasihi Yesus. Dan apabila kita mau tinggal di dalam kasihnya, kita harus tinggal bersama-sama, saudara, di dalam kasih Bapa. Kasih Bapa di surga itu berbeza dengan kasih Bapa yang ada di dunia ini, saudara. Kasih Bapa di surga itu tidak masuk akal. Kasih Bapa di surga itu merupakan kasih yang sanggup menyerahkan anaknya Yesus Kristus untuk mati. Ada ramai orang yang tidak sanggup tinggal di dalam kasih Bapa sebab tuntutannya, saudara, sangat tinggi. Beza kasih Bapa di surga dan kasih Bapa yang ada di bumi ini. Kalau dikatakan seorang Bapa ingin sanggup berkorban untuk anaknya, saya percaya seorang Bapa itu akan sanggup melakukan apa saja demi kebaikan anaknya. Kalau dia ingin supaya anaknya itu sekolah lebih tinggi, dia akan berusaha mencari uang, bekerja bersungguh-sungguh demi kebaikan anaknya. Itu kasih Bapa yang ada di bumi ini. Kasih para ayah yang ada di bumi ini. Tapi berlainan dengan kasih Bapa yang ada di surga. Pada waktu dia mengasihi anaknya, dia harus menyerahkan anaknya Yesus Kristus itu untuk mati. Inilah kasih Bapa. Dan inilah kasih yang tidak sanggup untuk dipraktikkan, dilakukan oleh orang-orang yang mau menjadi murid Yesus. Orang boleh mencapai apa saja yang dia mau. Dengan cara menginjak orang yang ada di bawahnya. Dengan cara menipu. Dengan cara memeras atau apa saja. Bahkan semakin ramai orang dia tipu. Makanya saudara, semakin banyak yang dia peroleh. Contohnya Yudas. Dia sanggup untuk menipu murid-murid Yesus yang lain. Dia sanggup menipu Yesus Kristus sendiri.
semata-mata untuk mendapat keuangan yang lebih. Orang yang seperti ini, saudara, tidak sanggup tinggal di dalam kasih Bapa. Tapi orang yang ingin mencapai apa yang Tuhan mau, dengan cara tinggal di dalam kasih Bapa, dan dia harus menuruti segala perintah Tuhan, perintah Bapa. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, perkataan tinggal di dalam kasih Bapa itu bermaksud menikmati, meneladani kasih yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita. Dikatakan lagi dalam ayat yang ke-10 bahwa jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Nah saudara, tinggal di dalam kasih Bapa. Kasih itu yang akan mengubah dunia ini. Pada waktu kita tinggal di dalam kasih Bapa, kita harus menanggalkan segala yang tidak benar dalam kehidupan kita. Pada waktu kita tinggal di dalam kasih Bapa, kita harus melepaskan segala sesuatu yang menjadi kebanggaan, yang menjadi keangkuhan, yang menjadi kesayangan dunia ini. Kita harus lepaskan, saudara. Dan kita harus tinggal di dalam kasih Bapa. Tidak mungkin kita bawa segala sifat-sifat duniawi. Tidak mungkin kita bawa segala sifat-sifat yang kedagingan kita, yang tidak memuliakan nama Tuhan itu untuk masuk di dalam kasih Bapa. Tidak mungkin, saudara. Tapi kita harus menanggalkan segala-galanya. Membuang segala-galanya. Dan kita mulai berubah dan tinggal di dalam kasih Bapa, mengalami satu persekutuan yang indah bersama dengan Bapa. Karena pada waktu kita tinggal dalam kasih Bapa, Tuhan akan mengubah segala sesuatu kehidupan kita. Tuhan akan mengubah cara kita berkata-kata. Tuhan akan mengubah cara kita bertindak. Tuhan akan mengubah cara kita melayani. Tuhan akan mengubah seluruh kehidupan kita. Masalahnya sekarang ada ramai orang yang tidak mau berubah. Makanya orang seperti itu tidak mau tinggal di dalam kasih Bapa. Karena tuntutannya terlalu tinggi, saudara. Tapi dengar sini baik-baik. Tuhan berkata, kalau kamu tinggal di dalam kasihku dan aku tinggal di dalam kamu, kamu harus menuruti perintahku. Dan dikatakan lagi bahwa kalau kamu adalah sahabatku, kamu harus melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, tinggal di dalam kasih Bapa atau tinggal di dalam kasihnya itu merupakan perintah Tuhan untuk kita menjadi sahabat Tuhan. Namun ada perintah yang kedua untuk kita menjadi sahabat Tuhan, yaitu perintah untuk kita saling mengasihi. Ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Dengar sini baik-baik, saudara. Perintah saling mengasihi ini, saudara, bukan pertama kali wujud di dalam Alkitab. Bukan pertama kali dinyatakan di dalam Injil Yohanes. Dalam perjanjian lama juga, saudara, ada perintah supaya kasihilah sesamamu manusia seperti diri kamu sendiri. Namun saudara, dikatakan ini merupakan satu perintah baru yang disampaikan oleh Yesus. Persoalannya, apa beza perintah mengasihi di dalam perjanjian lama dan perintah mengasihi di dalam perjanjian baru, saudara? Dan perintah mengasihi yang disampaikan oleh Yesus ini disampaikan pada waktu Yudas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Perintah untuk saling mengasihi ini disampaikan secara khusus, pelajaran yang khusus untuk ke-11 murid Yesus. Makanya saudara, apa yang dimaksudkan dengan saling mengasihi ini? Apakah beza perintah saling mengasihi di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru? Ternyata saudara,
kasih di dalam perjanjian lama itu masih berada di bawah hukum. Makanya kasih itu bersyarat, saudara. Karena hukum diberikan oleh Allah kepada orang Israel karena segala kekerasan hati umat Israel pada waktu itu, maka hukum diberikan kepada mereka. Peraturan-peraturan diberikan kepada mereka. Karena mereka merupakan bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala. Dan perintah untuk mengasihi ini diberikan pada waktu di bawah hukum. Makanya kalau kita melihat, saudara, pada waktu murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, "Guru, berapa kali kami harus mengampuni orang yang datang kepada yang bersalah kepada kami? 7 kali kah?" Namun Yesus berkata, bukan 7 kali, tetapi 77 kali 7. Kenapa, saudara? Karena di dalam hukum Taurat ada perintah bahwa orang itu harus mengampuni hanya 7 kali. Makanya saudara, mengasihi atau saling mengasihi di dalam perjanjian lama itu bersyarat, saudara. Berbeza dalam perjanjian baru. Perjanjian baru apabila dikatakan mengasihi itu tanpa syarat. Bahkan mengasihi di sini Yesus mengambil teladan hidupnya sendiri. Kalau kamu ingin berkata kamu saling mengasihi, kata Yesus, lihat ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah yang dikatakan saling mengasihi. Mengasihi yang tanpa syarat. Kita mungkin boleh mengasihi orang kepada orang yang mengasihi kita. Kita mungkin boleh mengasihi orang kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Tapi bagaimana dengan orang yang membenci kita? Bagaimana orang yang menyakiti hati kita? Bagaimana orang yang telah membuatkan perniagaan kita bankrupt? Bagaimana orang yang telah mencuri harta benda kita? Bagaimana orang yang telah memukul kita? Bagaimana orang yang telah memfitnah kita? Bagaimana orang yang telah menikam kita dari belakang dengan perkataan, dengan tomahan, yang berbuat baik di hadapan kita, tetapi di belakang dia mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Bagaimana dengan orang-orang yang menyebabkan kehidupan rumah tangga kita itu berantakan? Saudara yang saya kasihi, Yesus mengajar untuk saling mengasihi dengan mengambil contoh dirinya sendiri. Dia berkata seperti ini, kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara yang saya kasihi, menjadi sahabat Tuhan harus kita mengasihi siapapun juga. Saling mengasihi tanpa syarat. Apalagi dikatakan saling mengasihi di dalam perjanjian baru, karena kasih itu seringkali terkait dengan misi Tuhan. Karena kasih yang Tuhan tunjukkan dengan mati di atas kayu salib itu sangat terkait dengan misi Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa di bumi ini. Saudara yang saya kasih, mari kita belajar untuk mengasihi. Saling mengasihi. Jangan hanya di bibir kita saja, saudara. Saya dapat temukan ada ramai orang yang berkata, saya mengasihi, tapi itu hanya di bibir. Padahal dalam hatinya masih tersimpan dendam, dalam hatinya masih tersimpan marah, sakit hati kepada jiran sebelahnya sendiri, saudara. Apakah itu yang dikatakan saling mengasihi? Dengar sini baik-baik. Jangan kita tertipu dengan perasaan kita sendiri. Jangan kita tertipu dengan perkataan kita sendiri. Dikatakan mengasihi tapi masih menyimpan dendam dan marah. Tapi dengar sini baik-baik, saudara. Mari kita belajar mengasihi, saling mengasihi tanpa syarat. Dan Yesus mengambil contoh dirinya sendiri dengan sanggup mati di atas kayu salib. Bukan saja untuk sahabat-sahabatnya, tapi dia mati kepada orang-orang yang menyalibkan dia. Saudara, inilah perintah Tuhan kepada kita.
untuk kita menjadi sahabat Tuhan. Dan ayat yang ke-17 dikatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saya mendorong kepada jemaat Tuhan, mari kita jalinkan hubungan persahabatan kita dengan Tuhan. Dan jangan sesekali pernah putuskan persahabatan kita dengan Tuhan. Persahabatan kita dengan Tuhan merupakan satu persahabatan yang telah di-upgrade. Karena Yesus berkata, dulu saya panggil kamu hamba, tapi sekarang saya panggil kamu sahabat. Hubungan kita dengan Tuhan sekarang ini saya boleh gambarkan seperti ini. Kita adalah hamba Tuhan. Tapi hubungan kita dengan Tuhan itu adalah seperti sahabat. Saya katakan sekali lagi, kita semua adalah hamba Tuhan. Tapi hubungan dengan Tuhan itu adalah hubungan seperti sahabat. Pada zaman dahulu, pada zaman Alkitab, sangat sulit sekali seorang tuan itu memanggil hambanya sahabat. Karena hambanya itu adalah hambanya dan budaknya yang akan dipergunakan dengan sesuka hatinya. Dan tidak mungkin dia boleh memanggil sahabat kepada hamba atau budaknya. Tapi Tuhan berkata, aku tidak memanggil kamu hamba, aku ingin memanggil kamu sahabat. Jangan pernah putuskan hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama taati perintah Tuhan kita Yesus Kristus itu. Untuk menjadi sahabat kita harus tinggal dalam kasih-Nya. Dan kita harus saling mengasihi. Saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Mengasihi keluarga, mengasihi musuh, mengasihi siapa saja. Dan berusaha untuk mengecapi tinggal di dalam kasih Bapa. Sesulit manapun ada yang harus kita tanggalkan sekalipun, ingat saudara, tinggal tetap di dalam kasih Bapa. Dan kita adalah sahabat-sahabatnya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami pelajari pada hari ini. Hamba-Mu berdoa bagi setiap orang yang telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya mereka dapat mengerti, bukan saja mengerti, tapi mereka akan dikuatkan oleh kebenaran akan firman Tuhan ini tuh. Iya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa biar semua jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini dikuatkan, diubah kehidupan mereka untuk lebih dekat dan tinggal di dalam kasih Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua yang mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.